Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama Lutfi Ardiansyah akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Smart Kentrace. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan teknologi dan modernisasi peralatan elektronik telah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar di dalam kehidupan manusia, di mana manusia membutuhkan segala sesuatu serba otomatis, praktis, dan fleksibel. Salah satu kebutuhan manusia adalah lingkungan hidup yang nyaman. Lingkungan hidup yang nyaman dapat tercipta apabila manusia menjaga kebersihan, sehingga sangat penting menumbuhkan kesadaran menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah adalah barang yang sudah biasa kita temui di sekitar kita. Namun, keberadaan tempat sampah tidak selalu baik. Tempat sampah yang kotor membuat orang enggan untuk membuka dan membuang sampah ke dalamnya. Smart Kentrace merupakan tong sampah inovatif yang didesain khusus agar dapat menentukan jenis sampah yang akan dibuang. Prototipe Smart Kentrace tersusun atas 4 tong sampah dengan kategori organik, plastik, metal, dan kaca. Di bagian depan tong sampah terdapat sensor yang terbuat dari plat logam aluminium yang akan membaca nilai kapasitansi dari setiap sampah yang akan dibuang. Pada tutup tong sampah terdapat motor servo yang akan membuka tutup tong sampah secara otomatis sesuai dengan jenis sampah yang akan kita buang. Selanjutnya ada alat yang dibutuhkan dalam Smart Kentrace. Yang pertama ada microcontroller. Microcontroller merupakan bentuk sederhana dari sebuah sistem komputer yang dikemas di dalam sebuah chip. Di dalam microcontroller terdapat ROM, RAM, IO, dan clock, seperti halnya yang dimiliki oleh sebuah komputer PC. Di dalam chip microcontroller yang kecil telah ditanamkan sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai prosesor yang memiliki fitur yang dapat disamakan dengan komputer. Perkembangan microcontroller sangat mendukung perkembangan sistem kendali otomatis dari suatu device atau piranti pengontrol suatu alat yang tidak dapat berdiri sendiri, sehingga microcontroller yang dapat mendukung sebagai pengendali otomatis. Dan terdapat beberapa sistem yang mendukung microcontroller dapat bekerja meliputi microcontroller. Selanjutnya ada Arduino board. Merupakan pengendali mikro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Wing Platform, dirancang untuk memudahkan pengguna elektronik dalam berbagai bidang. Di bagian hardware memiliki prosesor Atmel AVR dan di bagian software memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenai robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Para pemula atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka Arduino. Arduino juga menyederhanakan proses bekerja dengan microcontroller. Selanjutnya ada Arduino IDE. IDE itu merupakan kependekan dari Integrated Development Environment, atau secara bahasa mudahnya merupakan lingkungan terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan. Disebut sebagai lingkungan karena melalui software Arduino dilakukan pemrograman untuk melakukan fungsi-fungsi yang dibenamkan melalui sinteks pemrograman. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Bahasa pemrograman Arduino sudah dilakukan perubahan untuk memudahkan pemula dalam melakukan pemrograman dari bahasa aslinya. Sebelum dijual ke pasaran, IC microcontroller Arduino telah ditanamkan suatu program bernama bootloader yang berfungsi sebagai penengah antara compiler Arduino dengan microcontroller. Selanjutnya ada
struktur program Arduino IDE secara umum. Struktur program ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu setup dan loop. Bagian setup adalah bagian yang merupakan area yang mendapatkan kode-kode inisiasi sebelum masuk ke dalam bagian si loop atau body. Secara prinsip, setup merupakan bagian yang dieksekusi hanya sekali saja, yaitu pada start program atau program dimulai. Jadi bagian ini merupakan bagian yang penting pada pemrograman Arduino karena mencakup kode-kode yang mempengaruhi body program nantinya. Bagian loop itu sendiri merupakan bagian inti utama dari program Arduino. Perintah-perintah yang dituliskan nantinya itu dalam bentuk baris-baris program itu akan diulangi secara terus-menerus. Perintah utama yang ingin diperintahkan kepada sistem dapat dimulai pada area ini. Selanjutnya ada LED atau Light Emitting Diode, merupakan komponen atau rangkaian elektronika yang biasa memancarkan cahaya monokromatik saat diberi tegangan maju. Dan warna dari cahaya yang dipancarkan LED itu tergantung pada jenis bahan semikonduktor itu sendiri. Selanjutnya ada motor servo. Motor servo ini adalah perangkat atau aktuator putar yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup sehingga dapat di setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor itu sendiri. Motor servo ini merupakan perangkat yang terdiri dari DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. Serangkaian gear melekat pada poros motor DC itu akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. Selanjutnya ada buzzer. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Pada umumnya, buzzer itu merupakan sebuah perangkat audio yang sering digunakan pada rangkaian anti maling, alarm, dan alarm pada jam tangan, bel rumah, dan peringatan mundur pada truk, dan juga peringatan bahaya lainnya atau warning. Jadi buzzer yang sering ditemukan dan digunakan adalah buzzer yang berjenis piezoelektrik. Ini implementasi smart contrast-nya, ada visualisasi, ada push notif, DIA smart trace-nya, connect ke internet. Dan kita juga pakai mobile app, aplikasi. Perancangan sistem IoT-nya atau IoE-nya, ada Arduino Uno, power supply, terus ada level detection, precise location of the trash can atau si lokasi pemilah lokasi trash can, ada GPS, ada ultrasonic sensor, Wi-Fi module Node MCU, mobile app atau aplikasi mobile. Ya, ini sumber referensi kita. Dan penutup, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang belum jelas, mohon dimaafkan. Saya Lutfi Ardiansyah dan Muhammad Gilang Muharram ucapkan terima kasih atas waktunya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.